Di dalam RKP 2022 tentunya tagline yang paling penting adalah pemulihan ekonomi. Dan pemulihan ekonomi ini diharapkan akan berlandaskan kepada dua pilar utama, yaitu yang pertama adalah pemulihan daya beli dan usaha, di mana ini tentunya akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita bisa menuntaskan krisis kesehatan, terutama pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, dan juga mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan infrastruktur yang padat karya. Tetapi selain dari kita melakukan pemulihan daya beli dan usaha yang ini lebih kepada sisi permintaan atau demand side, kita juga harus sudah mulai melakukan diversifikasi ekonomi. Jadi kami juga berharap Bapak Ibu di daerah untuk sudah mulai menata kembali struktur perekonomian, meninggalkan sektor-sektor yang hanya berbasis komoditas untuk kemudian dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih bernilai tambah tinggi. Karena kita belajar dari dinamika perekonomian di 34 provinsi selama pandemi COVID dan krisis-krisis global yang telah terjadi beberapa waktu lalu, ekonomi provinsi yang hanya bergantung kepada satu sektor saja itu sangat rentan terhadap gejolak perekonomian global maupun terhadap gejolak harga komoditas. Untuk itu tentunya upaya peningkatan nilai tambah menjadi upaya yang harus kita lakukan bersama. Bagaimana kita bisa meningkatkan kontribusi dari industri pengolahan dan juga melakukan hilirisasi produk pertanian seperti untuk sektor perkebunan dan juga perikanan. Yang berikutnya adalah selain ketahanan pangan, kita juga harus mulai melakukan dan meningkatkan upaya kita bersama untuk melakukan pembangunan rendah karbon. Mengapa? Karena pembangunan rendah karbon ini adalah merupakan penyelamatan lingkungan, tetapi sekaligus juga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru kita. Sebagai contoh, apabila kita menerapkan ekonomi sirkular, yang merupakan bagian dari pembangunan rendah karbon. Dengan melakukan penerapan ekonomi sirkular yang secara masif, hasil hitungan kami terlihat bahwa ini akan menjadi tambahan terhadap perekonomian kita sebesar 0,6%. Dan tentunya pembangunan rendah karbon ini adalah menjadi bagian kita untuk melakukan green recovery atau pemulihan hijau, di mana green recovery ini bukan saja kita pulih, tetapi kita harus menuju kepada kondisi yang lebih baik, menuju kepada kondisi yang lebih produktif, dan tentunya juga menuju kepada kondisi yang lebih hijau. Dan kedua pilar ini tentunya nanti akan menjadi basis penting bagi kita untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia yang akan meningkatkan pertumbuhan potensial kita ke arah pertumbuhan yang bisa membawa Indonesia untuk keluar dari middle income trap sebelum tahun 2045 melalui 6 strategi besar yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri pada saat laporan kepada Bapak Presiden tadi pagi. Berikutnya di slide 4 adalah untuk kita bisa tumbuh tinggi, tentunya investasi dan ekspor akan menjadi kunci kita di dalam kita melakukan pemulihan tahun 2022. Karena investasi akan menciptakan lapangan kerja dan ekspor juga berpotensi akan pulih seiring dengan pulihnya ekonomi global. Selanjutnya di sisi produksi, mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah next slide, di mana di sisi produksi sektor industri akan menjadi kunci dan motor pertumbuhan tahun 2022 sehingga diharapkan industri manufaktur kita akan bisa tumbuh di kisaran 5,6 sampai 6,3% dengan cara kita mendorong pemulihan utilisasi industri dan juga kita mendorong ekspansi industri yang existing dan juga mendorong adanya industri-industri baru yang bisa beroperasi di tahun 2022. Selanjutnya, next slide. Tentunya ekonomi provinsi tahun 2022 juga diharapkan tumbuh tinggi karena ini akan menjadi titik awal Indonesia untuk bangkit dari COVID. Pertumbuhan ekonomi nasional adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi 34 provinsi.
Sehingga kami berharap Bapak Ibu di daerah bisa mencermati kembali potensi-potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa dioptimalkan di tahun 2022 dan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bapak dan Ibu. Kemudian di dalam slide 12 kami ingin menyoroti kembali bahwa ada dua sektor memang yang terdampak cukup besar selama pandemi COVID. Sektor pariwisata adalah sektor yang sangat terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Mulai dari penurunan kunjungan wisatawan, penurunan pendapatan, serta juga banyaknya tenaga kerja sektor pariwisata yang terdampak mengalami pengurangan jam kerja ataupun mengalami PHK. Untuk itu, strategi di sektor pariwisata tahun 2022 kami harapkan tidak saja di tingkat nasional tetapi di tingkat daerah dapat diarahkan kepada dua hal. Yang pertama adalah pemulihan pasar dan industri pariwisata itu sendiri, yang salah satunya tentunya perlu kita dorong mobilisasi wisatawan Nusantara, terutama insentif paket wisata serta MICE dari pemerintah maupun perusahaan domestik. Dan tentunya pemulihan industri dan pasar pariwisata ini tetap harus kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga penerapan CHSE yang masif di berbagai destinasi wisata. Strategi yang kedua adalah dengan kita mendorong diversifikasi pariwisata. Kita luaskan pasar pariwisata, mengembangkan tourism hub, kemudian kita transisi dari mass tourism kepada quality tourism, serta juga meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata, serta penguatan konten maupun kemasan dari pariwisata dan serta yang didukung oleh ekonomi kreatif. Terakhir, Bapak dan Ibu, tentunya sektor yang paling penting untuk kita bisa meningkatkan nilai tambah perekonomian kita adalah sektor industri pengolahan, di mana sektor ini juga sektor yang cukup terdampak dari adanya pandemi COVID, mulai dari penurunan kapasitas produksi, pengurangan jumlah tenaga kerja, hingga sebagian industri mengalami penghentian operasional. Untuk itu, dua strategi yang harus kita lakukan untuk kita bisa memulihkan sektor industri adalah pertama, pemulihan jangka pendek dari sektor industri dan tenaga kerja, dan yang kedua yang paling penting adalah kita bisa mendorong peningkatan nilai tambah sektor industri yang antara lain dengan cara melakukan hilirisasi dari sumber daya alam, perbaikan rantai pasok, serta investasi di bidang teknologi yang bisa mendukung industri kita bisa lebih kompetitif dan menghasilkan produk yang lebih bervariasi. Demikian Pak Taufik yang bisa kita sampaikan, dan tentunya semoga kita berharap ekonomi kita di tahun 2022 bisa tumbuh tinggi, karena ini akan menjadi kunci kita untuk bangkit dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Winnie atas paparannya atau sharing yang singkat, jelas, dan menggarisbawahi betapa pentingnya peran transformasi ekonomi, tidak hanya pentingnya saja, tapi juga dijelaskan how-nya. Bagaimana transformasi ekonomi ini bisa mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional. Di dalam laporan Bapak Menteri kepada Bapak Presiden tadi pagi dijelaskan pengalaman Tiongkok, ya. Jadi pengalaman Tiongkok ini memperkuat keyakinan kita semua bahwa kinerja pembangunan termasuk pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu negara dalam melakukan pengendalian pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kedua kami mengundang Bapak Subandi untuk menyampaikan peran reformasi sistem kesehatan nasional termasuk upaya pengendalian pandemi COVID-19 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun
2022. Kami undang Bapak Subandi, kami persilakan. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Musrembang yang saya hormati, tadi Bu ini sudah menyampaikan bahwa Indonesia mentargetkan tahun 2022 sebagai tahun bangkit dari pandemi, sekaligus meletakkan fondasi bagi Indonesia maju di tahun 2045 melalui transformasi ekonomi. Tentunya kita berharap tahun 2022 ini menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi COVID-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Hal pertama yang harus dipastikan adalah mencegah kasus baru COVID-19 sehingga tren penurunan kasus COVID-19 yang terjadi kita sudah mulai melandai sejak Februari 2021 ini dapat terus berlanjut. Kita perlu mempercepat vaksinasi COVID-19 menuju herd immunity, tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan reformasi sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Selanjutnya, di slide selanjutnya, mengapa kita perlu mereformasi sistem kesehatan kita? Jadi pandemi ini memberikan pembelajaran di awal pandemi menerpa Indonesia bahwa untuk pencegahan penyakit ini kita masih lemah, di mana screening, tes, tracing, dan tracking, sistem surveillance, dan kapasitas laboratorium ini masih bisa dikatakan terbatas. Kemudian fasilitas kesehatan dan farmasi dan alat kesehatan kita juga tidak begitu siap. Kapasitas tenaga kesehatan terbatas dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum efisien. Alhamdulillah kita mulai belajar dan menyiapkan segala hal, sehingga kalau kita lihat dari prediksi COVID ini alhamdulillah sudah peaknya di Januari 2021 dan ini sudah mulai menurun dan ini moga-moga bisa terus kita pertahankan sehingga betul nanti begitu vaksinasi selesai di tahun awal 2022 kita sudah betul-betul bisa lepas dari pandemi ini. Namun demikian Bapak Ibu, selain pandemi kita ternyata masih mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu di mana masih kasus baru untuk tuberkulosis ini yang masih sangat tinggi di Indonesia. Kemudian ada permasalahan misalnya baru 300 atau masih lebih dari 200 kabupaten kota ini yang belum eliminasi malaria. Kemudian imunisasi dasar lengkap untuk anak-anak kita itu juga belum mencapai 58%. Selain itu puskesmas ini yang dengan tenaga kesehatan yang lengkap ini juga masih belum mencapai 32%. Kemudian puskesmas yang masih tanpa dokter itu juga masih terdapat dan juga 12% RSUD kita, rumah sakit umum daerah kita ini belum mempunyai dokter spesialis yang lengkap. Nah ini yang menjadi tantangan kita, kenapa kita harus melakukan reformasi sistem kesehatan nasional. Selanjutnya ada 8 area reformasi untuk sistem kesehatan nasional ini yang kita kerjakan mulai 2021 ini dan kita tingkatkan tentunya intensitasnya untuk 2022. Area yang pertama adalah melakukan pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan. Ini terutama untuk memenuhi dokter-dokter spesialis dengan pendidikan spesialis berbasis rumah sakit misalnya. Jadi ini yang betul-betul kita kembangkan nanti di tahun 2022. Kemudian juga yang kedua meningkatkan rumah sakit dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Ini terutama untuk memperluas layanan kita di puskesmas untuk pelayanan obstetri, neonatal, emergensi dasar. Dan juga untuk memenuhi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi ini merupakan program kita untuk tahun 2022. Kemudian memperkuat
kemandirian farmasi dan alat kesehatan, Bapak Ibu. Ini misalnya kita mendorong produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, kemudian standarisasi dan sertifikasi alat kesehatan dalam negeri, dan riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Jadi ini yang kita berusaha mempunyai vaksin yang bisa diproduksi oleh tentunya researcher Indonesia. Kemudian ini yang tidak kalah penting ya, yang belajar dari pandemi ini, kita harus memperkuat keamanan dan ketahanan kesehatan kita. Ini termasuk surveillance penyakit terpadu yang real time dan berbasis laboratorium, dan juga meningkatkan kapasitas tenaga dan pemenuhan sarana prasarana laboratoriumnya. Kemudian pengendalian penyakit dan imunisasi ini juga sangat penting, karena kita masih mempunyai masalah besar di penyakit tuberkulosis, malaria, kusta, dan HIV/AIDS. Ini bagaimana upaya kita untuk memperluas cakupan imunisasi dan pengingat imunisasi dan perbaikan data imunisasi. Jadi imunisasi dasar lengkap untuk bayi ini tentunya harus ada pengingatnya bahwa dia harus kapan lagi harus melakukan imunisasi. Jadi ini yang betul-betul harus kita lakukan secara lebih masif di tahun 2022. Kemudian tentunya tidak kalah pentingnya adalah pembiayaan kesehatan. Ini termasuk bagaimana kompensasi pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan dan pelibatan swasta untuk pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah teknologi informasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi mengembangkan untuk daerah-daerah terpencil telemedicine ini sangat penting, sehingga kualitas layanan untuk penduduk di seluruh Indonesia ini dapat terjangkau dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Demikian apa yang akan kita kerjakan di tahun 2022, tentunya dengan reformasi sistem kesehatan yang lebih baik ini, insya Allah kita akan memberikan pelayanan, dan kita siap untuk menghadapi berbagai hal tentang kesehatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bandi. Dalam waktu yang sangat singkat, Pak Bandi telah menjelaskan ruang lingkup daripada reformasi sistem kesehatan nasional. Jadi terima kasih banyak. Ibu Bapak yang kami hormati, berbagai program tadi yang disampaikan oleh Ibu Winnie dan Pak Bandi, tentu untuk bisa mewujudkannya perlu dukungan fiskal. Ya. Oleh karena itu, narasumber kita yang ketiga, Bapak Astera Primanto Bakti, Pak Prima, akan menyampaikan bagaimana kebijakan fiskal tahun 2022, khususnya yang berkaitan dengan dana perimbangan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh Ibu Bapak semua, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kami undang Pak Prima, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Taufik. Bapak Ibu yang terhormat, para hadirin, maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena waktunya singkat. Jadi saya akan mulai dengan slide kami nomor 12, yaitu sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di slide nomor 12, tolong. Yaitu rencana arah kebijakan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama ingin saya sampaikan adalah kebijakan transfer ke daerah dan dana desa untuk tahun 2022 adalah merupakan kelanjutan daripada kebijakan yang ada di tahun 2021, sekaligus diberikan penguatan-penguatan serta penentuan prioritas-prioritas yang tentunya menjadi kebijakan daripada prioritas nasional. Jadi di sini kalau kita lihat, yang pertama adalah kita meningkatkan kualitas belanja daerah, kemudian juga kita mendorong adanya penyaluran dana bagi hasil
yang lebih tepat waktu. Tentunya juga ini sesuai dengan kemampuan keuangan. Kemudian kita akan melakukan penguatan sinergi pembiayaan ya dari transfer ke daerah. Ini melalui kebijakan yang sifatnya blended financing. Jadi baik ada yang melalui APBN yaitu transfer, kemudian ada juga kita mendorong adanya KPBU, kemudian nanti kalau ada pinjaman daerah atau obligasi daerah yang bisa diupayakan oleh daerah, ini juga suatu hal yang baik. Bahkan mungkin juga mengundang private sector untuk bisa masuk membiayai hal tersebut. Kemudian kita juga mendorong yang namanya peningkatan efektivitas daripada belanja. Jadi kita tahu tadi disampaikan Pak Presiden di awal, kemudian Ibu Menteri Keuangan dan juga dikuatkan kembali oleh Bapak Mendagri, perlunya kita memiliki cash management yang baik. Dan ini juga tentunya ada kaitannya dengan perencanaan dan juga implementasi daripada belanja daerah. Nah, dari hal-hal tersebut, mungkin kalau kita lihat satu persatu berdasarkan sejarahnya, yaitu untuk DAU, mungkin kalau boleh ada di slide nomor 15. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kebijakannya sebetulnya antara 2020 dengan 2021 ini sama, yaitu kita tidak lagi menggunakan kebijakan DAU yang sifatnya final, tapi lebih kepada dinamis. Kenapa? Karena kita tahu di sini ya di chart yang sebelah kanan ini yang namanya PDN atau penerimaan domestik neto ya, ini sangat fluktuatif ya, sehingga mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan transfer ke daerahnya. Dan berdasarkan pengalaman ya dari tahun 2020 kita telah melakukan realokasi dan refocusing dengan sangat baik. Dan untuk itu saya mengapresiasi Bapak Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati yang telah berhasil dalam menjalankan program ini. Dan kalau kita lihat di sini tadi juga telah disampaikan banyak masalah penggunaan DAU yang banyak digunakan untuk membiayai personel. Nah, ini juga mungkin menjadi PR. Dan kita lihat masih adanya saldo kas yang jumlahnya cukup besar. Dan kalau kita lihat di sini untuk yang tahun 2021 ya tadi telah disampaikan ini sekitar 15%-an ya dari DAU yang ada 30. Jadi 50% dari DAU ini masih nganggur di daerah. Kemudian kalau kita lihat dari DBH ya, ini sebetulnya di slide berikutnya atau dana bagi hasil. Ini dari capaian-capaiannya memang terlihat memang di tahun yang lalu kita memberikan lebih daripada pagu yang ada. Karena memang kita waktu itu masih memiliki cadangan dan pada saat itu memang telah kita gunakan ini ya sebagai salah satu pendorong dalam rangka recovery pandemi COVID. Dan permasalahan yang mungkin akan menjadi isu ya di tahun yang akan datang ya kembali kepada mismatch ya antara perhitungan yang biasanya dilakukan oleh daerah dengan perhitungan kami. Tapi kami terus berusaha melakukan sosialisasi jadi supaya daerah juga tidak ngitung terlalu tinggi dan juga tidak ngitung terlalu rendah. Makanya kami melakukan pendekatan, melakukan proksi perhitungan 3-5 tahun, sehingga harapannya dengan perhitungan 3-5 tahun DBH itu betul-betul mendekati. Dan bagian DBH ini karena di dalamnya ada DBH pajak penghasilan orang pribadi, kami di sini mendorong peran serta Bapak Ibu Kepala Daerah ya untuk betul-betul membantu dan mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ya, untuk bisa membantu pengawasan daripada wajib pajaknya, sehingga penerimaan daripada pajak penghasilannya untuk orang pribadi meningkat dan otomatis DBH-nya juga akan meningkat di tahun berikutnya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan DAK fisik, nah ini ada satu fenomena di mana usulan yang diajukan oleh daerah yang masuk ke dalam sistem Krisna, sistem yang dimiliki oleh
Bappenas di sini terlihat ekspektasinya sangat tinggi. Ya, kalau kita rata-rata dari tahun 2017 itu ada sekitar 460 triliun. Padahal kapasitas yang ada itu sebetulnya relatif hanya sekitar 13 sampai 18% daripada apa yang diusulkan. Nah, untuk itu maka kami betul-betul memohon agar bapak-bapak dan ibu pimpinan kepala daerah ya di semua level agar betul-betul pada saat mengusulkan DAK fisik itu berdasarkan kebutuhan. Jadi bukan hanya berdasarkan dari apa yang seharusnya, tapi ya betul-betul yang betul apa yang harus dibutuhkan. Sehingga nanti ini betul-betul klop, anggarannya keluar, capaiannya juga bisa dicapai dengan baik. Dan ada beberapa isu di sini yang ingin kami raise. Jadi kita tahu semuanya tuh ada standar cost-nya. Nah, jadi tolong betul-betul kalau memberikan usulan juga diperhitungkan standar cost-nya. Karena kebanyakan usulan yang masuk tuh angkanya bulet-bulet. Ya, jadi kadang-kadang juga ini pada saat kita melakukan assessment, wah ini berarti usulannya tidak didasarkan perhitungan yang akurat. Dan kami juga terus mengingatkan peran APIP di sini serta peran Bapak Ibu sekalian untuk menjaga adanya fraud ya, karena DAK fisik ini sering sekali terjadi fraud. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian untuk menjaga ini. Kemudian terkait dengan DAK non fisik ya, karena kita tahu di sini adalah sebetulnya merupakan dukungan untuk operasional baik dari segi pendidikan dan kesehatan. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian betul-betul menjaga bahwa apa yang kita salurkan melalui DAK non fisik ini betul-betul sampai kepada yang disasar ya, karena kami sekarang juga sedang melakukan review ya berdasarkan hasil audit BPK ya, kita akan melihat ini sampai jauh ke penerimanya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian ini memperhatikan dan juga adanya sinkronisasi antara pengalokasian DAK fisik, DAK non fisik dan belanja sektoral yang terkait. Bapak Ibu sekalian, bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah menyangkut dana insentif daerah. Di slide berikutnya. Jadi pertama mungkin saya ingatkan bahwa DID ini tidak berbasis proposal. Karena masih banyak saya menerima beberapa kepala daerah yang menyampaikan kami mengajukan proposal untuk tahun 2022 untuk DID. Nah, DID ini merupakan reward. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian bersaing dan di sini sudah kami gambarkan. Jadi yang namanya opini dari BPK itu merupakan prerequisite. Jadi belum ada nilai uangnya, ya. Nah, sedangkan yang ada nilai uangnya adalah yang masuk di dalam kinerja atau kategori kinerja. Yang ini terus kita lakukan perbaikan mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tentunya sejalan dengan kebijakan yang ada yang merupakan concern daripada pemerintah. Nah, permasalahan untuk tahun 2021 di sini terlihat masih banyak yang belum bisa disalur karena untuk output kegiatan daripada Pemdanya ini juga belum tercatat dengan baik. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, rencana penggunaannya baik, outputnya juga baik sehingga tujuan daripada pemberian DID ini betul-betul bisa tercapai. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan terakhir saya ingatkan kembali bahwa tahun 2022 ini kita masih dalam konteks recovery dan ada risiko masih ada pandemi COVID. Jadi yang namanya anggaran untuk pandemi COVID ini tetap akan menjadi perhatian kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prima yang telah menjelaskan dengan gamblang mengenai kebijakan fiskal tahun 2022 khususnya yang berkaitan dengan dana perimbangan. Kami yakin Ibu Bapak semua banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi nanti kita tunggu dulu sampai kita mendengarkan paparan dari narasumber yang keempat. Tadi di dalam arahan Bapak Presiden, ya, Bapak Menteri Bappenas, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Dalam Negeri,
dijelaskan betul betapa pentingnya peran daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan tahun 2022. Orkestrasi yang kuat, gerak langkah yang sama, mulai dari tataran kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, ini menjadi prasyarat penting, ya. Gerak langkah di tingkat nasional dan daerah menjadi prasyarat penting untuk dapat mewujudkan berbagai sasaran pembangunan ini. Oleh karena itu, kami mengundang yang kami hormati Ibu Harinur Cahya Murni untuk menyampaikan peran pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tema RKP tahun 2022. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Taufik. Saya izin menegur dulu Bu Winnie, Pak Bandi, Pak Prima. Salam sehat selalu Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para peserta Musrenbang RKP tahun 2022 yang kami sayangi. Pada siang hari ini dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Bangda, terhormat sekali walaupun jauh kami satu peserta nih, panelis yang ada di luar, diberikan kesempatan. Bapak Ibu, kami langsung aja bahwa apa yang ingin kami sampaikan sebetulnya merupakan proses yang panjang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dimulai dengan Musrenbang baik di tingkat desa, kemudian juga Musrenbang kabupaten kota, kemudian provinsi, yang seluruhnya untuk Musrenbang provinsi telah selesai pada tanggal 30 April 2021, diakhiri dengan Musrenbang provinsi NTT yang berakhir di tanggal 30 tadi, dan kami mohon izin untuk meralat tadi yang sampaikan Bapak Menteri untuk Sumatera Barat sebetulnya yang seharusnya hari ini diundur hari Kamis untuk Musrenbang RPJMD. Saya mohon izin kepada Sumatera Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali dari sisi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk pembangunan daerah, secara sepintas kami aturkan bahwa tujuan pembangunan daerah telah diamanatkan di dalam pasal 258 Undang-Undang 23 seperti yang ada, mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dari tujuan kita dalam membangun daerah tadi, ada setidaknya 5 isu strategis yang kami rangkum, yaitu tadi beberapa Pak Bandi, Pak Prima juga masih menyinggung soal penambahan kasus COVID-19, kemudian peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran daerah, terjadi kesenjangan antar wilayah di mana masih rendahnya aksesibilitas, tadi disinggung juga oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, alokasi anggaran untuk ini masih relatif kecil, konsentrasi kita di belanja modal juga tidak terlalu signifikan. Kemudian peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dan yang kelima adalah pembangunan berbasis lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari proses panjang rakor-rakor bank tadi, maka kami rangkum di dalam rakor Tekrenbank untuk mewujudkan apa yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan tadi. Tantangan beliau mengatakan bagaimana bisa mensinkronkan antara perencanaan pembangunan nasional dengan daerah. Dari apa yang kami lakukan bersama-sama dengan Bappenas tentunya, sinkronisasi target indikator makro pembangunan dapat terlihat di dalam gambar Bapak Ibu, bahwa berdasarkan hasil pembahasan kesepakatan target indikator makro pembangunan dalam rakor Tekrenbank, masih terdapat provinsi yang ternyata menargetkan di bawah target dalam kesepakatan rakor Tekrenbank. Kami ambil contoh misalnya izin untuk nomor 17 misalnya. Provinsi Bali tadi banyak disinggung, Badung cukup tertekan karena adanya pandemi COVID. Katakanlah ketika kita bicara laju pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 6,3 masih sama oleh Bali ya. LPE di sebelah kanan itu 5,5 sampai 6,3. Tapi begitu kita bicara soal tingkat kemiskinan, ditargetkan di RKP 2022 1,9. Nah ini kelihatannya Bali tidak berkenan ini
beliau mentargetkan 3 sampai 3,5. Ini sebagai contoh. Kemudian kebetulan karena kami di Jambi, saya akan evaluasi Jambi. Jambi misalnya 4,2 untuk LPE-nya, kita juga sama nih 4,3 sampai 4,9. 7 untuk tingkat kemiskinan ditargetkan 7,10, 7,05. Sama. Saya jujur kebetulan mendapatkan mandat menjadi PJ Gubernur Jambi sekaligus ini. Kami aturkan ini kita juga nggak tahu apakah bisa ini 7,05 dengan 7,10 gitu ya. Kemudian pertumbuhan juga begitu tinggi yang terkontraksi tadi Bapak Ibu Menteri Keuangan juga sampaikan. Tetapi intinya memang kemudian kita mungkin belajar juga dari NTT Moricin nomor 19 misalnya. NTT kita lihat LPE-nya 600 sampai 6,33. Artinya dia tidak berani juga seperti yang ditargetkan kita di 3,5, 4,5 misalnya. Demikian juga dengan teman-teman yang lain yang ada di hijau dan kuning ini yang belum sama. Artinya bahwa memang Bapak Ibu sesuai dengan kondisi lokal di daerah, kadang-kadang kita di daerah, kalau kita ditetapkan sesuai dengan target nasional, barangkali saran saya karena ini adalah sigma dari seluruh kabupaten kota di wilayah provinsi, maka mungkin kita harus betul-betul hadir ke daerah untuk melihat potensi-potensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat kemiskinan dan juga tingkat pengangguran di daerah. Nah kemudian kita juga misalnya kalau tadi kami kembali ke Jati misalnya, ketika di untuk LPE-nya 4,30,9 dan sama dengan itu, misalnya, maka kami mohon kepada teman-teman di Bappenas, ini ada syarat gitu. Syaratnya adalah proyek kita misalnya yang project tol Jambi Betung misalnya, ini akan mengurangi tingkat pengangguran tadi. Kalau ini tidak disetujui, nah kita berani juga sebetulnya menarik itu. Harapan kami sebetulnya major project dan usulan-usulan proyek ini seperti terbarukan grid berbasis kelapa sawit dan seterusnya, ini bisa untuk mengangkat atau menekan tingkat kemiskinan dan juga mengurangi pengangguran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan suara kami diterima di sana. Yang selanjutnya, untuk sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan fokus pembangunan nasional, yang kami rangkum ini cukup menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa fokus kita pembangunan nasional tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, ada 10 begitu, dari industri sampai dengan ke reformasi kesehatan. Nah ini ada tanda-tandanya, ada legendnya, misalnya yang kosong perlu penyesuaian, kemudian yang bintang jelas termasuk dalam prioritas pembangunan daerah. Kemudian yang bintang di dalam lingkaran tadi jelas termasuk dalam prioritas pembangunan daerah dan dibahas intens dalam rakor Tekrenbang. Kemudian yang bulatan penuh itu ada dibahas intens dalam rakor Tekrenbang 2021. Dari 10 itu, Bapak Ibu, ada fokus pembangunan nasional yang telah sinkron dengan prioritas pembangunan daerah, yaitu reformasi pendidikan dan keterampilan, yang kedua infrastruktur, yang ketiga reformasi perlindungan sosial, yang keempat reformasi kesehatan, dan yang kelima ketahanan pangan. Dari gambar tersebut kita bisa melihat yang coklat misalnya, kalau kita bicara sangat selaras 14,71 ya, ini bagus banget gitu. Kemudian yang selaras 70,59%, artinya kalau saya tambahkan sangat selaras, dan selaras itu kemudian totalnya adalah 85,30. Kalau ibarat kita sekolah nilainya A. Artinya bahwa pemerintah daerah sudah manut gitu ya, taat kepada pemerintah pusat. Dia sinkron antara apa yang direncanakan di daerah dengan yang di pusat. Tapi kalau kita belajar dari yang coklat misalnya, yang perlu klarifikasi 14,71% itu, kebetulan semuanya ada di Kalimantan. Ini kami juga bingung, ini kenapa Kalimantan kemudian semuanya perlu klarifikasi gitu. Nah ini yang barangkali Bapak Ibu, apa yang kami aturkan sebagai PR kita dari Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas mestinya, bahwa ada di satu sisi daerah sudah manut sekali gitu ya dengan perencanaan yang ditargetkan dalam rencana RKP nanti, kemudian juga dari sisi 10 dia ambil 5 dan seterusnya. Nah
hal-hal yang perlu diperhatikan barangkali untuk lebih menekan lagi konsentrasi kita bahwa Musrenbangnas merupakan forum penting dalam rangka kolaborasi, sinkronisasi, sinergi, pokoknya yang pakai sisi gitulah ya. Pokoknya harus dilakukan untuk mencapai target nasional. Nah, kemudian yang kedua, bagi daerah pilkada serentak tahun 2020 perlu diperhatikan serius agar penyusunan RPJMD tepat waktu. Ini pengalaman kami di 2014 lalu ketika kepala daerah juga dipilih serempak. Nah, ini mohon izin Bapak Ibu sekalian para kepala daerah untuk betul-betul memperhatikan jadwal bahwa 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, maka kita harus tetapkan dulu RPJMD. Supaya apa? Supaya untuk perencanaan kita di tahunannya, RKPD dan seterusnya, ada guidance kita secara 5 tahun di RPJMD. Kemudian saya laporkan juga bahwa Permendagri tentang pedoman penyusunan RKPD 2022 alhamdulillah tadi pagi telah ditandatangani Bapak Menteri Dalam Negeri dengan nomor 17 tahun 17 2021 tertanggal 4 Mei 2021 sehingga ini bisa menjadi pedoman Bapak Ibu sekalian di dalam penyusunan RKPD tahun 2022. Saya kira itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirjen atas sharing dan pemaparannya yang sangat lengkap, dan bahkan Ibu Dirjen telah menyajikan pemetaan mengenai sinkronisasi kebijakan dan prioritas di tingkat daerah dibandingkan dengan prioritas di tingkat nasional. Terima kasih banyak Ibu Dirjen. Ibu Bapak yang kami hormati, kami persilakan kalau ada masukan-masukan maupun pandangan-pandangan maupun pertanyaan. Ini sudah disampaikan dari tadi bagaimana untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan maupun pandangan melalui aplikasi Slido. Kami persilakan. Kelihatannya sudah sangat jelas ini. Ya, jadi ini kehebatan narasumber kita yang dalam waktu yang begitu singkat bisa menyajikan dengan sangat jelas, lugas, sampai tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Nah, ini luar biasa nih. Kita berikan aplaus dulu nih ke para narasumber kita nih. Ya, luar biasa. Kami tunggu satu. Ada. Oh, silakan atau raise hand juga bisa. Kalau ingin menyampaikan pandangannya atau pertanyaan bisa raise hand. Ya. Nah, ini apakah terlihat memang tidak mudah ini kalau jumlahnya hampir 300 dalam slide yang begini. Ini ada satu dari wali kota mana itu? Wali kota Semarang. Ya, kami persilakan Bapak. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Bunyamin, Kepala Bapeda Kota Semarang, mewakili Bapak Wali Kota. Tadi beliau sudah bergabung bersama kami. Kaitan dengan paparan yang telah disampaikan, terima kasih, kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Hanya satu Bapak, yang kaitan dengan kecepatan kami untuk merespon kebijakan pusat yang bersumber dananya dari DAK. Kesulitan-kesulitan daerah itu cenderung kami tidak dapati juklak-juknis penggunaan DAK itu secara cepat, sinergis dengan saat perencanaan. Sehingga kalau ini bisa diambil kebijakan yang lebih cepat, itu tentu akan membantu pemerintah daerah, terutama saat kami harus menindaklanjuti dengan pola pembangunan dan harus lelang yang durasi waktu relatif butuh lama, termasuk di dalam proses pelaksanaannya. Satu hal itu Bapak yang kami sampaikan,
Bu Dirjen Bangda, matur nuwun informasi-informasi buat kami dan para narasumber yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan sekaligus selamat ini. Tadi sudah mendapatkan penghargaan untuk yang kesekian kalinya. Ya. Yang ketiga kali. Terima kasih Bapak. Selamat. Ya. Ini ada lagi yang raise hand sebelum langsung direspon. Apakah bisa kita lihat secara cepat? Baik, sambil menunggu, kalau tidak ada kami langsung undang saja karena ini erat kaitannya dengan dana perimbangan khususnya di AK. Kami langsung undang saja Bapak Dirjen Perimbangan Keuangan Pak Prima untuk bisa merespon ya dari Wali Kota Semarang. Silakan Pak Prima. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini bukan cuma untuk Semarang ya. Kami sampaikan bahwa yang namanya Juknis daripada DAK itu yang membuat adalah kementerian lembaga masing-masing ya. Jadi kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam artian mempercepat proses, dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 2018, 2019, 2020, Juknis yang agak ketinggalan ini kelihatannya sudah semakin kecil atau semakin sedikit ya. Jadi ini merupakan suatu progres yang luar biasa, dan kami akan terus mengupayakan agar Juknis ini semakin cepat ya di tahun 2022. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sebagai tambahan sedikit, yang namanya DAK ini kan harusnya bisa segera juga dilakukan pembuatan kontrak dan lain-lain. Ya, ini juga mohon Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan percepatan dari sisi itunya, dari sisi Pemdanya. Jadi dari sisi percepatan pembuatan kontrak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ini ada dua pertanyaan. Pertama disampaikan ke Pak Dirjen lagi nih, Pak Dirjen Perimbangan Keuangan. Ada pertanyaan, apakah ada plan B jika asumsi yang diharapkan terjadi itu tidak terjadi? Nah, ini. Terus yang kedua disampaikan pertanyaan untuk Ibu Dirjen Bina Bangda. Ini ada usulan agar pedoman umum untuk penyusunan RKPD tahun 2022 ini bisa dikeluarkan lebih cepat ya. Ini lebih banyak masukan ini Ibu Dirjen. Kami undang langsung Pak Prima, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang namanya dinamika itu memang kita tidak pernah ada yang tahu. Ya, seperti yang terjadi di tahun 2020, tiba-tiba pada awal tahun kita mendengar adanya COVID-19 yang menyerang RRT di Wuhan, ya, di Provinsi Hubei. Nah, maka bulan Maret kita melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, jadi ini juga merupakan suatu hal yang harus sudah mulai dibiasakan. Ya, karena saya lihat di daerah ini kecepatan untuk melakukan adjustment-nya agak kurang cepat gitu ya dibandingkan dengan yang kita lakukan di pusat. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian memiliki komunikasi yang baik antara pemerintahnya dengan pihak DPRD-nya. Sehingga tadi kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dilakukan adjustment bisa segera direspon dengan baik dan dapat melakukan adjustment tersebut dengan cepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Momentumnya biar hilang. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Kami undang Ibu Dirjen. Tadi ada masukan, silakan. Oke, izin Pak. Ya, sebetulnya RKPD ini kan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah ya. Yang pertama, tentu karena ini untuk 2022 beberapa masukan termasuk sebetulnya kalau boleh Ibu ini sama Pak Bandi, kami kadang-kadang curi-curi untuk menginput
gitu ya, tema RKP 2022. Nah, sehingga memang kami menunggu diselesainya musrenbang. Karena itu maka tadi sudah saya sampaikan dalam forum terhormat ini bahwa Bapak Menteri tidak mau kehilangan momen sebelum musrenbangnas tadi pagi langsung ditandatangani. Jadi RKPD pedoman RKPD 2022 tertanggal 4 Mei. Memang kami sebetulnya karena kemarin 30 April baru selesai semua ya musrenbang RKPD provinsi, sehingga memang dalam waktu 5 hari atau 3-4 hari ini kemudian diselesaikan oleh kami. Saya kira itu jawabannya, Pak Taufik. Apakah ada closing statement? Kalau nggak ada, langsung saya mohon izin mumpung megang mic gitu. Ya, monggo Bu. Ya, barangkali izin Pak, Bapak Ibu sekalian sekaligus. Jadi mungkin ada beberapa hal. Yang pertama bahwa tidak ada anggaran yang tidak direncanakan. Dan musrenbang ini adalah salah satu media yang menurut kami dari Kementerian Dalam Negeri adalah media yang paling akurat untuk menyatupadukan, mensinergikan antara perencanaan pusat dan daerah. Karena itu saya mohon kepada Ibu Winnie, Pak Bandi, juga Pak Prima, karena Pak Prima yang punya duit gitu, semua major project yang sudah disepakati dalam Rakorta Renbang, mohon untuk disetujui tanpa syarat untuk seluruh Indonesia. Karena nggak ada gunanya kita bicara Rakorta Renbang maupun musrenbang kalau kemudian major project itu kemudian menunggu lagi dan seterusnya. Saya kira itu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dirjen. Jadi ini kami atas masukannya, dan ini tentu menjadi masukan penting bagi teman-teman yang akan membahas ini di dalam Des Musrenbangnas yang berlangsung mulai kemarin, insya Allah sampai hari Jumat Sabtu. Barangkali itu Ibu Bapak yang kami hormati, karena waktunya juga sudah sesuai dengan yang dialokasikan, hanya 60 menit. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang hadirin, yang telah setia mengikuti acara Musrenbangnas sampai sesi terakhir ini. Dan kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita yang telah menyampaikan sharing informasi yang sangat baik buat kita semua. Mari kita berikan aplaus untuk para narasumber dan juga para peserta Musrenbangnas 2021. Kami akhiri sampai sekian dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2021 dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah tahun 2022. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, dan juga Bapak Ibu para peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.